Sugeng rawuh Pak Camat, alhamdulillah bisa hadir secara pribadi. Kali ini pada acara Musdes RKP kemudian PTK Rembuk verifikasi data P3KE Rembuk Stunting dan HUT RI ke-78. Gizi karena kaitannya dengan anak-anak biasanya seperti itu, karena kan ada beberapa istilahnya yang menjadi acuan mana yang kena stunting mana yang tidak, itu ada acuannya semuanya itu seperti itu. Nah ini memang menjadi salah satu proyek dalam arti prioritas di mana untuk pengentasan biar istilahnya anak-anak itu jangan bisa lebih tumbuh seperti yang lainnya. Terutama ini yang kena stunting itu rata-rata biasanya sewu mungkin yang masih kategori orang-orang yang di mana miskin, jadi Arab mau pakai vitamin B orang kuat, lalu Arab mau vitamin B Arab mangan B kata yo kangelan, itu seperti itu lah. Itu makanya kan mungkin masih kurang gizi, dan ini adalah yang menjadi prioritas dari pemerintah untuk mengentaskannya. Bupati menghendaki ada laporannya, makanya perlu ada berita acara melalui Musdes ini. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Stunting Desa Triharjo dengan keadaan sehat walafiat. Mengingat waktu sudah menjelang siang, maka saya di sini selaku KPM Desa Triharjo ingin memberikan paparan tentang rekomendasi Desa Triharjo dalam acara Rembuk Stunting siang ini. Rembuk Stunting Desa Triharjo tahun 2023. Jumlah dusun di Desa Triharjo ada 3. Dusun yang pertama adalah Kebun Agung dengan jumlah penduduk 1028 orang. Dusun kedua adalah Kebun Dalem dengan jumlah 1438 orang. Dan terakhir Dusun Juwero dengan jumlah penduduk 1239 orang. Dan Desa Triharjo memiliki Polindes 1 dengan bidan 1 orang. Dengan layanan yang diberikan antara lain pemeriksaan kehamilan, distribusi tablet tambah darah untuk ibu hamil, pemeriksaan ibu nifas, imunisasi, penimbangan berat badan, pengukuran panjang atau tinggi badan, kelas nutrisi atau gizi, layanan KB serta kelas ibu hamil. Yang ketiga adalah sanitasi dan air bersih yang diakses oleh 3 dusun. Yang pertama adalah Pamusimas yang keberadaannya ada di Kebun Agung. Yang kedua Bumdes Berkah Dukuh Kebun Dalem. Dan yang ketiga Bumdes Jaya Abadi yang ada di Dukuh Juwero. Selanjutnya Posyandu yang ada di Desa Triharjo ada 5 pos. Antara lain Posyandu 1 yang ada di Kebun Agung dengan jumlah 75 balita. Posyandu 2 ada di Dukuh Kebun Dalem dengan jumlah 50 balita. Posyandu yang ketiga, Posyandu 3 ada di Kebun Dalem juga dengan jumlah balita 40. Posyandu yang keempat ada di Dukuh Juwero dengan jumlah 70 balita. Dan posyandu yang kelima ada di Dukuh Juwero dengan jumlah balita 45. Pendidikan anak usia dini atau PAUD. Jumlah penerima manfaat yang ada di PAUD Desa Triharjo berjumlah 90 dengan jumlah guru 8 orang. Rinciannya antara lain KB Mardani 17 siswa, TK Tunas Mekar 51, KB Miftahul Huda ada 12 siswa, dan TK Miftahul Huda 43 siswa. Poin ke-6 adalah jumlah penerima manfaat layanan. Jumlah ibu hamil di Desa Triharjo ada 25 orang. Jumlah anak usia 0 sampai 20 tahun ada 69.
balita, dan jumlah anak usia 2 tahun sampai 6 tahun sebanyak 11 anak. Jadi total semuanya 280 balita. Yang poin ketujuh adalah laporan tahunan konvergensi layanan stunting tahun 2023. Total rumah tangga 1000 HPK, ibu hamil KEK atau kekurangan energi kronis atau yang beresiko tinggi ada 3 orang di Desa Triharjo. Total anak usia 0 sampai 23 bulan dengan gizi buruk ada 1 anak. Total anak berdasarkan hasil pengukuran tikar pertumbuhan ada 32 balita. Tingkat konvergensi desa untuk penanganan stunting bagi ibu hamil mencapai 75%. Tingkat konvergensi desa untuk penanganan stunting untuk anak usia 0 sampai 23 bulan mencapai 70% atau cukup baik. Selanjutnya adalah diagnostik. Diagnosis kesenjangan utama dalam layanan yang ada di desa antara lain diagnostik layanan. PAUD merekomendasikan 1 insentif guru PAUD dan pelatihan kader BKP, kesadaran akan pentingnya kelas pengasuhan. Yang kemudian diagnostik kesenjangan utama dalam layanan yang ada di desa. Diagnosis layanan antara lain jaminan sosial mencapai 85% atau cukup baik. Rekomendasinya adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya akte kelahiran, meningkatnya kesadaran pentingnya asuransi kesehatan bagi anak usia 0 sampai 23 bulan, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya asuransi kesehatan bagi ibu hamil. Selanjutnya, diagnosis kesenjangan utama dalam layanan yang ada di Desa Triharjo. Diagnosis layanan pertama, konseling gizi terpadu. Rekomendasinya adalah advokasi ahli gizi untuk kunjungan ke rumah. Kemudian meningkatnya kesadaran konseling rutin untuk orang tua dan advokasi puskesmas untuk melakukan kelas ibu hamil atau kelas ibu dan bayi. Berikutnya, diagnosis layanan. Apa saja kesenjangan utama dalam layanan yang ada di desa? Layanan KIA atau Kamus Ibu dan Anak mencapai 95% atau baik. Rekomendasinya adalah meningkatnya kesadaran pentingnya ANC bagi ibu hamil, menyediakan pelatihan untuk kader posyandu, advokasi untuk memastikan desa mempunyai pil penambah darah. Kemudian menyediakan PMT selama 3 bulan untuk anak yang kurang gizi, penyediaan PMT secara teratur untuk posyandu, meningkatkan kesadaran orang tua pentingnya pemantauan berat badan anak. Kemudian advokasi tokoh lokal pentingnya posyandu, meningkatkan kesadaran orang tua pentingnya posyandu, membangun atau membuka polindes baru. 14. Diagnosis kesenjangan utama dalam layanan yang ada di desa. Antara lain layanan KIA mencapai 85% atau baik untuk Desa Triharjo. Rekomendasinya adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya PHBS atau pola hidup sehat, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya ODF. 15. Diagnostik oleh dusun. Dusun Kebon Agung, jumlah penerima manfaat 9 orang, dusun Kebon Dalem, jumlah penerima manfaat 11 orang, dan dusun Julerok, jumlah penerima manfaat 19 orang. Diagnosis penerima manfaat. Status rentan terdiri dari: pertama, ibu hamil ada 3 orang. Kedua, anak usia 0 sampai 23 bulan ada 42 orang. Status normal ada 81 orang, terdiri dari ibu hamil 22 orang, anak usia 0 sampai 23 bulan 59 orang. Demikian, terima kasih yang dapat kami sampaikan selaku KPM Desa Triharjo. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para undangan semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadikan pacuan untuk
aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki, Pak. Sementara tadi yang disampaikan stunting itu kan urusannya ibu sama anak, Pak. Nah, di tugas panjenengan bapak-bapak yang penting itu openi Pak bojone kali anake. Kalau kurang gizinya ya ditambahi, Pak. Begitu. Ditambahi sangunya Pak ibunya. Masaknya yang enak, yang bergizi. Karena sekarang ini kan aneh. Makanannya sego, lauk ini. Ya udah, ya sama-sama karbohidrat, Pak. Ya beli telur, beli daging, kan, gitu. Karbohidratnya ditambah. Anak-anak kita juga yang perempuan yang sudah dewasa, SD, SMP ya dikasih tambahan, diingatkan kasih tambahan pil penambah besi, vitamin penambah besi, karena mereka kan menstruasi, Pak. Jadi sebetulnya tanggung jawab kita yang laki-laki, Pak. Kalau ada stunting di Triharjo jumlahnya banyak, ya yang bersalah ya laki-laki juga. Usra ono ya sudah tidak memberi bantuannya, nyangoni kurang. Anaknya ya suruh ditimbang ya nggak berangkat. Saya sekarang agak ngancam, Pak. Kalau orang miskin tidak mau pergi ke posyandu, catat namanya. Kalau perlu kita hentikan bantuannya. Harus kejam saat ini, Pak. Mungkin ini kerja rapat, sampai Pak RW ngoprek-ngoprek, ayo posyandu. Nggak berangkat, tapi bantuannya ngalir. Sementara itu dapat bantuan, sanjanya di Pak Lurahnya ngeluh. Orang dapat bantuan, kan begitu. Jadi tolong partisipasi masyarakat diancam. Kalau sekarang nggak mau berpartisipasi ya sudah, berikan aja bantuannya. Capek, Pak. Kemarin ada satu di Taman Gede saya sampaikan, hentikan aja. Akhirnya bapaknya datang. Jadi dikasih bantuan tidak ngerti bantuan ini kagok. Tambah parah. Jadi kalau memang tidak mau anaknya dibawa ke posyandu, nanti Bu Bidan ini menyampaikan, Pak ini nggak berangkat ke posyandu. Namanya siapa, kalau dia dapat bantuan kita hentikan aja bantuan. Nggak apa-apa. Nangis-nangis di Pak Lurah nggak apa-apa, tempat saya tak coret aja. Capek, Pak. Permasalahannya mbane, Pak. Dalam Itu mbane semua ini. nah, yang membuat siapa? Saya tahu siapa. Di tempat saya itu biasa ada orang menangis gara-gara hamil tua tidak punya jaminan kesehatan. Waktu menikah rame-rame ya nggak ngundang. Waktu gawe bengi ya orangnya. Gawe. Pas matang 8 bulan bermasalah kehamilannya. Jalur tunggu bidan ke tempat saya. Pak, solusinya apa? Mestinya kan pada saat dia menikah kan sudah memperhitungkan saya akan punya anak berapa, nanti melahirkan, nanti jaminan yang jamin sopo, kan sudah nabung. Bukan seperti gede, sudah datang nangis-nangis, aneh kan gitu. Zaman sekarang itu ya jalur bantuan, itu gratis. Ya ini tadi rekomendasi dari KPM, nyuwun tulung nanti dari pemerintah desa diakomodir dimasukkan ke dalam RKP, rencana kerja pemerintah desa tahun 2024. Selain yang tadi aspirasinya Pak Lurah lewat pembangunan 5 tahunnya. Jadi jangan hanya kumpul-kumpul tapi tidak lanjuti. Dibuatlah seragam umpamanya, bukan seragam pakaian. Posyandu itu timbangannya standar. Jadi sama, Pak, dengan yang satu itu timbangannya begini, yang satu begitu. Kan tidak sama nanti nulisnya. Ada posyandunya ada berapa di sini, lah beri alatnya dianggarkan. Makanannya disamakan. Yang ada stunting ya dilebihkan. Kan kemarin pemerintah sudah memberi yang stunting telur sama daging. Gitu. Jadi ditindaklanjuti usulan-usulan itu, termasuk usulan panjenengan Pak RT, Pak RW. Itu harus tertulis juga. Panjenengan di RT RW itu butuh apa? Ke pemerintah desa itu butuh apa? Ditulis, Pak. Pak Lurah butuh seragam, tulis. Jangan hanya ketemu terus, Pak saya butuh seragam, jangan. Nanti juga posyandu, PKK. Nah, nanti pemerintah desa setelah menghitung usulan dari desanya berapa, kekuatan uangnya berapa,
Ya usulnya yang realistis. Kalau Linmas usul 20 juta, desanya punya uang 10 juta ya 10 juta dulu. Siapa tahu besok ada uang kembali. Jadi monggo usulan itu harus tertulis. Lembaga Pemasyarakatan Desa, RT, RW, Linmas, Posyandu, PKK, Karang Taruna itu harus tertulis. Jangan hanya ketemu di jembatan yang dijaga, Pak, kalau nyuwun anggaran kalau hiburan tidak boleh seperti itu. Ini pun kan kegiatan di desa juga teranggarkan, jadi harus tertulis Pak Sandi. Supaya pada saat panjenengan ada masalah, kok sudah usul kok nggak diakomodir, tidak di buktinya mana. Jadi nanti dimasukkan ke dalam